hidayah-Mu. Sejuk terasa, damai hidupku, indahnya ciptaan-Mu Tuhan. Sang surya menyapa gelap hidupku, kini benderang oleh sinarnya. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan, Kau sang pencipta alam. Beri aku hidayah-Mu Tuhan, biar ku kembali di jalan-Mu. Sang surya menyapa gelap hidupku, kini sudah benderang oleh sinarnya. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan, Kau sang pencipta semesta alam. Beri aku akan hidayah-Mu Tuhan, biar ku dapat kembali di jalan-Mu. Beri aku hidayah-Mu, hidayah-Mu Tuhan. Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya, hidup baru tidak cukup dengan keyakinan diri dan teologi saja, tapi harus sertakan Roh Tuhan. Maksudnya begini teman-teman, hidup itu kadang-kadang kalau kita lihat dalam realita yang ada gitu, jadi bisa terbagi menjadi 3 teman-teman. Jadi istilahnya ada yang hidup hanya dengan keyakinan diri sendiri teman-teman, ada yang seperti itu. Tapi juga ada yang hidup ngeroh sekali, maksudnya jadi seolah-olah hidup itu dikaitkan dengan urusan roh gitu, rohani, tapi dengan dasar yang tidak kuat teman-teman. Jadi cuma sekedar orang dunia katakan itu ngeroh gitu. Nah yang ketiganya itu teman-teman, ada juga hidup yang dengan dasar teologi gitu. Jadi hidup itu dengan hukum-hukum teori rohani aja gitu. Jadi ada keterbatasan seperti itu. Tetapi kalau dari yang setelah kita lebih dalam mengerti akan firman Tuhan, ternyata hidup itu ya butuh gabungan itu semua teman-teman. Jadi bagaimana menggabungkan antara mungkin dasar yang utamanya harus harus mengerti akan firman Tuhan dulu teman. Itu dasar pokoknya itu gitu. Nah terus masuk ke dalam ya unsur-unsur bagaimana kita bisa hidup bersama Tuhan itu dengan menghidupkan roh Tuhan di dalam kita teman-teman. Jadi mungkin orang dunia sebut ya ngeroh gitu, tapi ngeroh yang dengan dasar karena kita hidupkan roh Tuhan bukan roh kita sendiri. Kalau ngeroh itu khawatirnya roh kita disertai dengan roh-roh yang bukan Tuhan gitu, karena di dunia ini kan roh itu tidak hanya roh Tuhan saja, kita juga punya roh gitu sebagai wadahnya roh Tuhan, tapi di dunia juga ada roh-roh lain teman, dimana kalau
klasifikasi menurut versi Tuhan ya semua dikategorikan ya roh-roh yang di luar Tuhan adalah roh yang jahat gitu. Jadi roh kita itu jangan sampai diisi oleh roh yang di luar roh Tuhan, itu sangat bahaya. Jadi roh kita itu adalah hanya wadahnya untuk roh Tuhan saja. Nah roh-roh di luar Tuhan ya roh-roh manusia meninggal, mungkin ada roh-roh dari mungkin dari roh-roh halus itu gitu ya, seperti ya itu semua dianggap Tuhan ya roh-roh yang jahat gitu. Jadi roh yang diizinkan masuk ke dalam roh kita itu ya hanya rohnya yang dari Tuhan saja teman-teman. Nah ini teman-teman harus ngerti itu gitu. Jadi nah waktu kita sudah dengan hidup dengan dasar firman Tuhan, sudah mengerti firman Tuhan dan disertai juga dengan hidup mengerti firman Tuhan dari kekuatan roh Tuhan, pengertian yang Tuhan beri melalui roh Tuhan kepada kita, dan juga kita melakukan firman Tuhan teman-teman dengan kekuatan ya roh Tuhan juga dalam kita. Nah otomatis nanti di situ keyakinan diri kita itu jadi berubah teman, bukan jadi keyakinan diri maksudnya sesuai dengan pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri gitu, dari jiwa kita sendiri, tapi kita yakin hidup itu dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Nah berarti sudah bukan yakin diri sendiri teman-teman. Jadi ya memang kita hidup sesuai dengan ya kehendaknya Tuhan gitu, dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Itu yang terbaik seperti itu teman-teman. Jadi ada 3 unsur yang tadi saya katakan itu secara orang-orang umum ya harus digabungkan. Basically harus punya firman Tuhannya, kedua harus hidupkan roh gitu, yang bukan roh kita tapi bukan roh jahat tapi roh Tuhan. Nah yang ketiganya itu keyakinan yang berubah teman, keyakinan yang berubah jadi hidup dengan masuk dalam rancangan kehendak Tuhan dan dengan prinsip-prinsip yang firman Tuhan ajarkan teman-teman. Itu yang terbaik itu seperti itu gitu. Nah ini sebelum saya masuk ke draft teman-teman, ini kan saya basicnya dilandasi dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21 dan kitab Lukas ayat pasal 18 ayat 1 sampai 8 teman-teman. Nah ini saya coba bacakan dulu teman-teman sebelum masuk ke draft. Saya baca di kitab 2 Korintus dulu teman-teman. Kitab 2 Korintus pasal 5 teman cari pasal 5 ayat 11 sampai 21 teman-teman. Perikopnya judulnya pelayanan untuk pendamaian. Judulnya itu. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu gitu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Jadi ini kalau teman-teman simak ini teman-teman, jadi orang dunia itu begitu teman-teman. Banyak sekali yang menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Jadi kalau orang-orang dunia itu pada umumnya begitu teman-teman. Jadi memenggah-menggahkan hal-hal lahiriah bukan batiniah gitu. Itu umumnya gitu. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih yang dari Nabi Isa, yang dari Tuhan Allah yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Nah ini cerita tentang Nabi Isa yang dikorbankan Tuhan Allah untuk nebus dosa-dosa kita teman. Jadi di sini dikatakan bahwa sebab kasih Nabi Isa yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Maksudnya Nabi Isa sudah mati untuk semua orang, ya berarti semua sudah mati gitu. Dan Nabi Isa telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk si Nabi Isa tadi. Dan Nabi Isa itu utusan Tuhan Allah teman. Jadi bagaimana caranya Nabi Isa itu wafat di kayu salib gitu, nebus kita orang, ya untuk berarti kita ini sudah miliknya Tuhan Allah teman-teman. Karena memang Nabi Isa itu adalah memang utusannya Tuhan Allah gitu. Jadi dikatakan di firman-Nya begitu teman-teman. Di sini jadi
tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Nabi Isa menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Nah, ini firman juga mengajarkan teman-teman jangan sampai kita menilai orang lain secara rohani, ini benar, ini salah, ini apa, itu nggak benar teman. Jadi ya biarkan saja, itu kan urusannya si masing-masing individu kita. Nah, kalau kita mau ya kita cuma cerita, ya memberitakan yang kebenaran yang kita tahu kepada teman-teman kita, sesama kita, ya sebatas itu saja teman. Dan bukan berarti kalau sudah memberitakan sesuatu itu berarti harus harus orang yang mendengar itu harus melakukan apa yang kita beritakan, bukan teman. Ya, memang tugas kita cuma memberitakan, cuman istilahnya nanti kan ada firman yang katakan ada yang tugasnya cuma menabur, ada yang menanam gitu kan, ada yang menjagai, ada juga yang menuai. Nah, itu urusan Tuhan teman. Jadi tugas kita yang utama adalah bagaimana kita yang menabur firman-firman yang telah kita dapat itu teman. Cuma kita berkata gitu, dan kita nggak usah menghakimi ini salah atau benar gitu. Dan juga rasanya kurang tepat teman-teman apabila kita juga memaksakan diri untuk sesama kita itu harus ngikutin seperti kita inginkan. Rasanya itu juga firman dan Tuhan tidak anjurkan teman. Jadi tidak usah harus kita kalau kita Nasrani berarti kita harus ngomong orang harus ikut Nasrani. Rasanya Tuhan tidak ingin seperti itu gitu. Bahkan jangankan istilahnya ajak orang lain masuk ke agama kita, ya kita sendiri juga belum tentu benar teman-teman. Ngapain seperti itu gitu. Jadi ya yang penting sekarang bagaimana kita paling inti, paling dasar itu bukan dari sisi agamanya, karena agama di dunia ini macam-macam ya, tapi kan Tuhan Allahnya satu. Berarti yang kita mesti ajak teman-teman itu bagaimana supaya sesama kita itu mengenal dan mengerti akan Tuhan Allah teman-teman, akan firman Tuhan Allah, bukan agamanya gitu, tapi firman Tuhan Allah dan Tuhan Allah pribadinya. Itu yang paling bijak seperti itu. Firman juga ajarkan seperti itu teman-teman. Jadi bukan kegontokan istilahnya ke agama kita, tapi bagaimana kita memberitakan kesaksian hidup kita bahwa Tuhan itu ada gitu. Ya kita itu harus hidup sesuai dengan perintah peraturan firman Tuhan. Itu aja teman-teman, bukan agamanya. Saya tangkap firman Tuhan yang di dalam kitab suci, di dalam Alkitab itu seperti itu teman-teman. Cuman banyak orang yang jadi tidak mengenal lebih dalam, tidak mengerti, seolah jadi kayak yang diributkan itu agamanya bukan Tuhannya gitu. Nah, Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Tuhan itu ya pengen kita supaya hidup benar ya apabila melakukan firman Tuhan gitu. Bukan karena agama, karena melakukan firman Tuhan. Nah, tinggal problemnya sekarang kita mesti mencari agama yang punya dasar ada firman Tuhannya dan juga bisa menghidupkan roh Tuhan teman. Ada cara mengajar gitu bagaimana supaya roh Tuhan bisa hidup di dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting teman-teman. Jadi agama jangan terlalu dibawa-bawa, apalagi dipaksakan sesama kita mesti seagama dengan kita. Rasanya kurang bijak kalau melihat dari sisi firman yang sudah saya coba kenali dan mengerti gitu. Rasanya firman Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu gitu. Ya firman Tuhan cuman bagaimana ditugaskan kita pribadi harus melakukan hidup sesuai dengan firman Tuhan gitu. Dan bukan cuma cukup itu saja. Tuhan juga ingin kita mengajarkan bagaimana caranya supaya sesama kita juga ya dapat hidup sesuai dengan perintah dan peraturan firman Tuhan. Cuman itu saja teman-teman. Jadi cuman dua dalam hidup ini, bagaimana melakukan firman hidup, melakukan firman Tuhan, dan juga bagaimana hidup dengan mengajarkan firman Tuhan. Nah, mengajarkan ini yang mungkin tergantung talenta yang Tuhan beri kepada kita. Kalau memang talentanya mentor rohani dan rohaniawan, ya mungkin mengajarkannya dalam bentuk mengajarkan teori-teori rohani, mengajarkan hal-hal teologi gitu. Tapi kalau kita yang memang talentanya bukan sebagai mentor rohani atau rohaniawan, ya Tuhan cuman kategori mengajar kita itu ya cuman bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan gitu lewat kesaksian hidup kita teman-teman. Hidup kita bersama Tuhan di dalam firman Tuhan. Cuman itu saja teman-teman. Nah, ini yang teman-teman harus bisa ketahui itu. Jadi jangan
terlalu memaksakan orang harus ikut ke agama kita. Rasanya semua agama kan baik teman-teman. Yang penting bagaimana di masing-masing agama itu orang mencari Tuhan Allahnya dan juga hidup dengan sesuai firman Tuhan Allahnya, perintah peraturan firman Allahnya gitu. Intinya cuma itu teman-teman. Ini di sini juga dikatakan kan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, teman. Dan jika kami pernah menilai Nabi Isa menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Nabi Isa, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah yang penting ini nih teman-teman, yang ayat 17-nya gitu. Jadi siapa yang ada di dalam Nabi Isa, di dalam kita juga gitu. Karena Nabi Isa adalah sulungnya kita, berarti jadi siapa yang ada di dalam kita, ia adalah ciptaan baru. Nah di dalam kita ini, dalam arti kata kalau secara saya sering katakan, kalau Nabi Isa itu kan diutus Tuhan Allah untuk memberitakan perintah peraturan firman Tuhan Allah, teman-teman. Jadi saya kadang-kadang katakan di sini kalau secara universal, jadi siapa yang ada di dalam firman Tuhan, siapa yang hidup dengan melakukan firman Tuhan, ia adalah ciptaan baru. Jadi orang yang melakukan hidup sesuai perintah peraturan firman Tuhan adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah itu yang paling penting ini teman-teman, bagaimana kita hidup baru dengan belajar hidup dengan sesuai perintah peraturan firman Tuhan, dengan melakukan firman Tuhan. Itu yang paling penting itu teman-teman, bukan agamanya gitu. Dan semuanya itu dari Allah yang dengan perantaraan Nabi Isa telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita, pada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh si firman Tuhan tadi teman-teman. Jadi kalau kita tidak ada firman Tuhan, rasanya susah teman-teman. Bagaimana kita bisa berdamai, maksudnya bisa sesuai dengan hidup dengan sesuai rancangan dan kehendak Tuhan, berdamai dengan rancangan kehendak Tuhan, susah teman. Jadi firman Tuhan itu adalah yang mengguidance kita untuk bisa kita hidup berdamai dengan Tuhan. Dalam arti kata kita bisa hidup sesuai rancangan kehendak Tuhan teman-teman. Jadi harus seperti itu. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh firman Tuhan dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan dari, yaitu utusan Tuhan Allah untuk melakukan firman Tuhan. Seakan-akan Allah menasihati kami, menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam firman Tuhan tadi. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi tetap yang bisa membuat kita ada perdamaian dengan Tuhan Allah adalah bagaimana kita mengerti akan firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan. Kalau kita sudah seperti itu, berarti hidup kita ada damai dengan Tuhan Allah gitu. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dimenangkan oleh Allah gitu. Jadi Nabi Isa itu jadi korban bagi kita teman-teman. Jadi yang bukan dosanya Nabi Isa, tapi malah Nabi Isa dikorbankan darahnya untuk bisa menanggung dosa-dosa kita gitu teman. Ini di kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21 bunyinya seperti itu teman-teman. Nah ini saya langsung sambung aja teman-teman dengan kitab Lukas pasal 18 teman-teman. Kitab Lukas, coba teman-teman cari kitab Lukas pasal 18 ayatnya 1 sampai 8 teman-teman. Nah judul perikopnya teman-teman, di sini judul perikopnya perumpamaan tentang hakim yang tak benar gitu. Jadi ini perumpamaan tentang hakim yang tak benar, tidak benar gitu. Nabi Isa mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah ini teman-teman mesti camkan nih. Jadi Nabi Isa mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim. Ini jadi Nabi Isa buat perumpamaan nih teman-teman. Katanya, kata Nabi Isa gitu, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku.
beberapa waktu lamanya hakim itu menolak gitu. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ini cerita seorang janda yang apa ya, yang benar-benar ngotot pengen ketemu sama si hakimnya, teman-teman. Jadi hakimnya malah ketakutan, jadi bukan takut, jadi rese diuber-uber si janda ini aja gitu. Nah, kata jadi di sini jadi namun karena janda itu menyusahkan aku, jadi balik lagi, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi lepas si janda itu benar tidak benar, akhirnya kepaksa dibantuin hakim untuk dimenangkan perkaranya, teman, supaya tidak mengganggu hakim lagi gitu. Nah, ini cerita Nabi Isa kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mendengar bahwa ya ada cerita seperti itu. Jadi kita terhadap Tuhan pun harusnya begitu, maksudnya gitu. Jadi kita harus terus-terusan berseru-seru kepada Tuhan yang untuk dapat pengenalan yang benar, dapat pengertian yang benar gitu. Ya untuk bisa kuat melakukan firman Tuhan. Maksudnya begitu, teman-teman. Nah, ini disambung lagi, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi diumpamakannya begitu, teman. Jadi cerita di kejadian di dunianya itu seolah-olah ada cerita perempuan gitu yang didakwa salah tapi ngotot nggak mau dianggap salah. Akhirnya dia minta tolong hakim, terus menerus gangguin hakim itu sampai hakimnya lepas itu perempuan salah atau benar, akhirnya diputuskan dimenangkan itu perkaranya, supaya si perempuan ini tidak gangguin hakimnya lagi, teman. Nah, ini diumpamakan ke Nabi Isa sama ke Tuhan itu seperti itu loh. Maksudnya kita itu harus benar-benar berseru-seru kepada Tuhan siang dan malam, supaya Tuhan bisa memberikan Tuhan bisa memberikan atensi kepada kita gitu ya, sehingga kita bisa lebih mudah untuk mau mengenal firman Tuhan gitu, karena ada dorongan dari kekuatan Tuhannya gitu. Kita bisa jadi lebih mudah mengerti, akan lebih mampu mengerti firman Tuhan gitu, karena ada kekuatan Tuhan yang diberikan kepada kita gitu. Kita juga jadi lebih berani melakukan firman Tuhan. Kenapa? Ya karena ada dorongan dari Tuhan. Nah, yang disebut dorongan Tuhan ini, kalau kita sudah berseru-seru kepada Tuhan siang dan malam, kita akan tahu bahwa yang memberikan dorongan kemauan kita itu adalah Roh Tuhan, teman. Yang beri kemampuan mengerti firman Tuhan pun berarti Roh Tuhan. Yang memberikan keberanian untuk melakukan firman pun ya berarti ada Roh Tuhan. Ada Roh Tuhan yang harus dihidupkan, teman, dalam kehidupan kita, baik ya menyangkut hal rohani gitu. Kalau tidak ada Roh Tuhan, ya kemauan kita pun bisa jadi hilang mungkin, teman. Ya, yang namanya kemampuan kita untuk mengerti pun jadi tidak ada, tidak mampu mengerti. Kemampuan keberanian kita, kemampuan kita untuk berani melakukan firman tidak ada juga, teman-teman. Jadi ya kita akhirnya ujung-ujungnya tidak mampu, teman, tidak mampu melakukan firman Tuhan gitu, karena kita tidak mengerti firman Tuhan dengan benar, dan kita tidak ada kemauan untuk mengenal firman Tuhan, teman. Ini kembali lagi harus ada Roh Tuhan yang disertakan sesuai judulnya tadi, teman-teman, bahwa hidup baru tidak cukup dengan hanya keyakinan diri saja, tidak cukup dengan teologi saja, tetapi harus ya sertakan ya Roh Tuhan, harus menghidupkan Roh Tuhan. Maksudnya itu, teman. Nah, untuk bisa Roh Tuhan datang itu ya Nabi Isa ajarkan ya harus berseru-seru gitu, berseru-seru agar Roh Tuhan bisa datang kepada kita. Itu yang ayat 7 itu penting, teman-teman. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika si Nabi Isa atau penghakiman dasarnya firman Tuhan itu datang kepada kita, lepas itu kita meninggal, teman-teman, atau mungkin kiamat besar datang gitu, ya
kadang-kadang di firman ingatkan, apakah masih ada gitu orang yang tersisa yang masih beriman dengan itu loh, beriman tidak cuma hanya berkeyakinan, beriman tidak hanya dengan teologi saja, tapi beriman dengan ya komplit gitu ya, dengan ada dasar firman Tuhan, ada menghidupkan roh Tuhan gitu, ada beriman untuk berani melakukan firman Tuhan. Itunya loh yang Tuhan kehendaki, itu adalah paket komplit seperti ini ya teman-teman. Jadi semua gitu, bagaimana caranya supaya semua itu bisa terjadi. Jadi akhirnya ya kait urusan mistis ya, roh, ikut roh karena ada roh Tuhan yang dilibatkan dalam roh kita. Ada juga dasar teologi yang berarti tetap bagaimana caranya mengenal dan mengerti firman Tuhan, tapi bukan dari dasar diri kita sendiri, dari pikiran perasaan kehendak kita, tapi bagaimana teologi itu, firman Tuhan itu dari pengertian dari pikiran perasaan dan kehendaknya Tuhan. Itu teologi itu perlu gitu, tapi harus dengan dilanjutkan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan gitu. Dan juga ya balik lagi, keyakinan itu ya jadi bukan berubah, bukan teman, tapi jadi beriman gitu. Keyakinan itu adalah ya beriman, berubah menjadi beriman. Jadi kalau dikatakan di judul ini hidup baru tidak cukup dengan keyakinan, ya memang tidak boleh dengan keyakinan diri kita teman-teman. Kita harus berubah dari keyakinan diri kita sendiri menjadi iman ya karena Tuhan gitu. Iman karena memang kita percaya Tuhan dan kita mengenal, mengerti akan firman Tuhan. Itu yang paling penting teman. Jadi keyakinan itu harus berubah menjadi iman gitu. Teologi itu harus berubah teman, harus disertai dengan yang tadinya teologi yang berbentuk logos teman-teman, harus disertai dengan roh Tuhan. Berarti teologi yang tadinya logos itu akan berubah menjadi rema teman. Nah padahal rema itu kan sama. Kalau rema tanpa dasar dari teologinya, tanpa dasar ada firman Tuhan, ya tidak bisa jadi rema teman. Rema adalah dasarnya firman Tuhan yang digerakkan oleh roh Tuhan gitu. Itu jadi kembali lagi, keyakinan diri itu perlu, tapi jangan keyakinan diri sendiri, tapi keyakinan yang dari jiwanya Tuhan, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Nah ini sebutnya bukan keyakinan tapi iman. Jadi keyakinan itu berubah menjadi iman, teologi itu yang tadinya logos teman-teman berubah menjadi rema. Jadi tetap butuh teman-teman, kita yakin tapi harus berubah menjadi iman. Kita juga nguasain teori rohani, firman Tuhan, tapi berubah dari logos menjadi rema. Mudahnya seperti itu teman. Nah untuk dua hal itu, yakin menjadi iman dan teologi itu menjadi rema, logos itu menjadi rema, ya kembali lagi harus ada hidup yang disertai oleh roh Tuhan teman. Kalau tanpa ada roh Tuhan tidak bisa gitu. Nah ini saya udah bacakan dua kitab teman-teman di 2 Korintus pasal 5 ayat 11-21 dan kitab Lukas 18 ayat 1-8. Nah sekarang coba saya langsung masuk aja di draft saya aja teman-teman. Di dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17 teman-teman. Jadi siapa yang hidup dalam melakukan firman Tuhan, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang gitu. Tuhan kehendaki. Jadi intinya Tuhan kehendaki teman-teman kita hidup dengan lahir baru, dalam arti mengalami perubahan dari cara dan tujuan hidup yang lama menjadi yang baru gitu. Jadi kita minta Tuhan pengen kita, firman Tuhan pengen kita berubah teman, dari cara-cara hidup, tujuan hidup yang lama kita menjadi cara-cara dan tujuan hidup yang baru gitu. Ya otomatis yang tadinya cara hidup lama kita itu dasarnya cuma dengan kita pribadi gitu, keyakinan diri itu, ya sekarang kita pengen berubah bagaimana hidup dengan sesuai dengan firman Tuhan. Cuman yang tadi dikatakan tidak cuma sebatas firman Tuhan menurut versi pikiran perasaan kehendak kita, jiwa kita, tapi bagaimana kita melakukan hidup dengan firman Tuhan yang sesuai dengan pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan, dengan jiwa Tuhan. Ya itu nggak jauh-jauh harus ada roh Tuhan yang hidup teman-teman. Cara dan tujuan hidup yang lama adalah hidup dengan pikiran dan perasaan serta kehendak jiwa kita sendiri berdasar dari parameter kehidupan leluhur dan dunia pada umumnya. Nah ini teman-teman coba camkan teman. Cara dan tujuan hidup yang lama adalah hidup dengan pikiran dan perasaan serta kehendak jiwa kita sendiri, kehendak jiwa kita sendiri teman-teman. Ya,
berdasar dari parameter kehidupan leluhur dan dunia pada umumnya. Kalau dari jiwa kita sendiri kan berarti dari serta kehendak jiwa kita sendiri berarti kan serta kehendak pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri teman-teman. Ya dengan dasar ya paling parameternya apa gitu. Patokannya kan kehidupan leluhur kita. Ya nenek kita, kakek kita, ibu kita, ayah kita kan patokannya itu teman. Dan paling dunia pada umumnya gitu. Ya dunia tuh ada apa sih? Dan kita hidup yang lama itu seperti itu gitu teman-teman. Di mana parameter tersebut sebenarnya parameter yang disebut yang apa cara lama kita itu adalah parameter yang tanpa dasar gitu. Ya tanpa dasar dari perintah dan peraturan yang jelas karena hanya dalam bayangan manusia, imajinasi manusia masing-masing aja teman-teman. Tidak ada satu kepastian. Kalau beda sama firman Tuhan kan, kalau firman Tuhan kan ada kepastian teman-teman. Nah, cara dan tujuan hidup yang baru adalah hidup dengan sesuaikan jiwa Tuhan. Nah ini mulai nih. Cara dan tujuan hidup yang baru adalah hidup dengan sesuaikan jiwa Tuhan. Nah kembali lagi, ya jiwa Tuhan sudah punya pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Nah ini yang harus berubah dari jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendaknya kita sebagai manusia harus berubah menjadi jiwanya Tuhan, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu harus berubah ke situ teman-teman. Jadi dengan dasar bukan cuma dengan jiwanya Tuhan aja, tapi dengan dasar firman Tuhan yang tertulis gitu. Nah kalau tadi yang ceritanya waktu cara lama kan tidak ada dasarnya teman-teman, nggak ada dasar tertulis. Tapi kalau dengan firman Tuhan itu ada loh dasar yang tertulis gitu dan kekal, bahkan kekal dari kita mulai lahir sampai kita meninggal, firman Tuhan tidak pernah berubah teman. Dari kita belum lahir pun gitu, ya firman Tuhan sudah bunyi seperti itu gitu. Sampai nanti kita meninggal dunia berapa lama lagi juga tetap aja firman Tuhan itu tidak pernah berubah teman. Makanya disebutnya kan firman Tuhan itu tertulis dan kekal teman. Kekal serta hidup. Ya ini yang jarang dimengerti orang nih. Jadi kalau cerita firman itu istilahnya Tuhan itu tertulis ya pasti banyak orang tahu karena ada kitab sucinya gitu kan. Di Nasrani ada Alkitabnya, di Muslim ada kitab, ada Al-Qur'annya, di agama lain juga masing-masing punya kitab gitu kan ada gitu. Itu kan berarti kan tertulis gitu, benar-benar kita bisa buktikan bahwa tertulis gitu. Kita nggak bisa pakai keyakinan diri sendiri yang tidak punya dasar gitu. Kitab itu harus tertulis gitu dan kekal itu yang tadi saya ceritakan sebelum kita lahir juga sudah ada, waktu kita sudah meninggal pun ya tetap masih ada gitu yang namanya firman Tuhan, kitab suci itu masih ada gitu. Berarti itu sebutannya kekal teman-teman. Nah cuman masih kurang satu bahwa yang namanya gabungan antara firman Tuhan yang dihidupkan itu gitu, teologi yang dihidupkan itu, firman Tuhan dihidupkan oleh Roh Tuhan tadi, ya itu yang harusnya orang tahu gitu. Tidak bisa keyakinan itu tidak bisa disertai dengan Roh Tuhan. Kalau keyakinan tidak disertai Roh Tuhan tidak bisa berubah menjadi iman teman-teman. Teologi itu firman Tuhan itu tidak bisa berubah menjadi rema apabila tidak ada Roh Tuhan yang merubah logos di dalam firman Tuhan itu menjadi rema. Jadi kuncinya Roh Tuhan itu pegang peran teman-teman. Kalau Roh Tuhan itu tidak terlibat berarti sulit sekali merubah keyakinan menjadi iman, sulit sekali merubah logos menjadi rema. Nah ini jadi kuncinya ya harus hidup mengerti firman Tuhan, harus hidup berani melakukan firman Tuhan, beriman untuk melakukan firman Tuhan. Ya tidak jauh-jauh dua hal itu, untuk mengerti firman Tuhan dan beriman untuk melakukan firman Tuhan ya butuh Roh Tuhan teman-teman. Ini yang kuncinya yang jarang orang-orang umum tahu tuh ini teman-teman. Jadi kalau bicara iman ya mungkin tahu gitu kan bagaimana beriman harus melakukan firman Tuhan, bertindak melakukan firman Tuhan, itu banyak orang tahu. Bagaimana misalnya teori-teori rohani firman ya semua orang juga banyak yang tahu. Tapi bagaimana merubah keyakinan keyakinan itu menjadi iman itu ya dengan harus sertakan unsur Roh Tuhan yang kadang-kadang orang tidak tahu teman. Begitupun juga yang tadi ya, kalau bagaimana merubah teori rohani, teologi itu dari
firman yang berbentuk logos menjadi rema itu harus menghidupkan roh Tuhan, itu juga banyak yang nggak tahu. Jadi memang itu harus dihidupkan teman-teman. Jadi kita hidup itu butuh firman Tuhan, ya kita butuh iman dan kita butuh roh Tuhan. Nah, untuk mengerti kita firman Tuhan ya berarti kita butuh roh Tuhan. Untuk keyakinan berubah menjadi iman pun ya kita butuh roh Tuhan teman-teman. Kitab dalam Lukas ya, kitab Lukas pasal 18 ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Itu firman di kitab Lukas 18:7 katakan begitu. Kita harus berseru-seru teman-teman. Dan apakah kita masih harus curiga bahwa Tuhan ngulur-ngulur waktu gitu? Ya kita kembali lagi, kita daripada curiga Tuhan ngulur-ngulur waktu, ya kita berseru-seru dulu aja teman-teman. Bagaimana kita berseru-seru lebih dulu gitu. Nah di situ nanti kita akan kelihatan kalau sudah pada waktunya Tuhan, ya rasanya Tuhan ngapain ngulur-ngulur waktu ke kita gitu. Seolah-olah gitu teman-teman. Tuhan akan tolong orang yang mau berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk diberi kemampuan mengerti firman dengan hidupkan roh Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap manusia. Itu kita jadi Tuhan Nabi Isa sarankan ya kita harus berseru-seru siang dan malam teman. Bagaimana caranya kita berseru siang dan malam itu untuk bisa Tuhan bereaksi, ya tidak mengulur-ulur waktu kepada kita yang menurut dugaan kita seperti itu, padahal sih mungkin enggak, Tuhan enggak mungkin seusil itu gitu. Tuhan juga pengen kita cepatnya untuk berubah dan bertobat, berbalik, berubah dan bertobat gitu. Nah, kitab Lukas pasal 18 ayat 8 teman-teman, kitab Lukas pasal 18 ayat 8, Tuhan berkata, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika penghakiman kepada mereka itu datang, apakah Tuhan mendapati orang yang dapat beriman di bumi dengan melakukan firman sesuai kehendak Tuhan? Nah ini yang di pertanyaan di kitab Lukas pasal 18 ayat 8 itu, soalnya Tuhannya mikir begitu loh ya, apakah sampai nanti ada penghakiman datang gitu di bumi, baik itu berupa kiamat kecil, kematian kita masing-masing, atau kiamat besar berarti sontak seluruh bumi ambruk gitu, kiamat. Apakah memang masih ada iman gitu? Ya itu iman itu ya itu yang mesti jadi, kita juga mesti koreksi diri gitu, bahwa dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 8 itu mengingatkan seperti itu. Jadi jangan sampai nanti kita malah yang tidak masuk ke dalam kelompok yang beriman tadi teman-teman. Karena kalau kelompok yang tidak beriman pasti tidak mendapatkan keselamatan teman. Ya kita mesti dari sekarang bagaimana caranya masuk ke dalam keselamatan yang seperti itu teman-teman. Harus seperti itu gitu. Nah, hidup sesuai kehendak Tuhan bukanlah keyakinan diri sendiri dan bukan pula hanya hukum-hukum teologi, tetapi hidup berdasarkan firman yang disertai dengan hidupkan roh Tuhan di setiap firman-Nya gitu. Nah ini yang paling penting tuh ini teman-teman, yang saya pagi ini mau sharingkan itu ya yang ini teman-teman. Jadi hidup sesuai kehendak Tuhan bukanlah keyakinan diri sendiri dan bukan pula hanya hukum-hukum teologi, tetapi hidup berdasar firman yang disertai dengan hidupkan roh Tuhan di setiap firman-Nya gitu. Nah ini saya nggak ngerti cara menjelaskannya gimana teman-temannya supaya teman-teman bisa nangkep gitu. Karena berjalannya waktu dari tahun 2000 teman-teman yang saya alami itu, saya mulai tergerak untuk mencari Tuhan gitu selama 20 tahun lebih teman-teman. Ini tahun 2021 berarti udah 21 tahunan ya, bahkan udah mendekati 2022 gitu. Jadi 21-22 tahun gitu. Nah saya baru ngeh gitu belakangan ini ya itu teman-teman. Jadi di dunia ini, di kehidupan kita itu terjadi kelompok-kelompok tuh teman-teman. Ada kelompok-kelompok yang orang yang itu yang saya sering katakan, orang yang benar-benar acuh gitu, tidak peduli, istilahnya hidup tidak peduli harus terkait dengan pribadi Tuhan, adanya pribadi Tuhan atau firman Tuhan. Ada teman-teman orang-orang yang acuh-acuh begitu tuh ada teman, bukan tidak ada gitu. Jadi orang-orang seperti itu mungkin mengandalkan hidup dari keyakinan diri sendiri. Yang penting saya baik, yang penting saya tidak melakukan ngejahatin orang lain. Nah dari mana dasar-dasar orang-orang seperti ini? Ya mungkin dari
melihat nenek moyangnya, leluhurnya gitu. Ya apa yang dilakukan salah benar itu kan ukurannya kan dari dunia pada umumnya atau leluhur gitu. Ya itu ada orang kelompok itu ada teman. Tapi juga ada kelompok orang yang apa ya? Yang punya keyakinan teman. Orang punya keyakinan maksud itu orang yang secara simbolis gitu di apa menerima Tuhan gitu. Secara simbolis bukan cuma sekedar beragama di KTP teman. Tadi beragama di KTP jelas gitu. Yang kelompok satu tadi juga bisa saja di KTP-nya beragama teman. Tapi kan tidak dengan keyakinan gitu. Tapi yang disebut kelompok dua ini orang yang beragama di KTP dan berkeyakinan benar, berkeyakinan bahwa mereka katakan bahwa mereka percaya Tuhan dan mereka seolah-olah gitu mengenal perintah peraturan berkeyakinan tahu gitu apa yang Tuhan kehendaki gitu, gampang gitu. Itu orang keyakinan begitu. Jadi orang yang beragama secara simbolis sudah terima Tuhan ya, dan begitu yakinnya teman-teman ya mengenal pribadi Tuhan Allah gitu dengan keyakinan, dan dengan yakinnya ya dia mengenal firman Tuhan dengan pikiran perasaan kehendaknya sendiri teman-teman. Itu orang keyakinan seperti itu teman-teman. Nah setelah orang keyakinan itu nanti ada lagi orang yang keyakinan bukan keyakinan. Jadi ya mungkin keyakinan gitu ya, orang yang punya keyakinan tapi mengenal gitu teman, benar-benar mengenal belajar mengenal pribadi Tuhan Allah dan belajar mengenal firman Allah ada teman-teman. Tapi ya tidak mengerti gitu, tidak mengerti firman itu secara pikiran perasaan kehendaknya Tuhan ada teman-teman. Nah saya nggak ngerti apa itu kan kelompok yang masih disebut orang keyakinan atau apa, tapi yang jelas ya tetap salah gitu karena dia tidak mengerti firman Tuhan dari persepsinya pikiran perasaan kehendak Tuhan gitu, hanya dari pikiran perasaan kehendak sendiri, mengenal tapi tidak mengerti teman-teman. Nah ada lagi kelompok lagi gitu, ada kelompok yang mengenal dan mengerti gitu, tapi tidak melakukan teman-teman. Jadi dia mengenal, dia mengerti, tapi tidak melakukan firman Tuhan gitu. Nah itu kan juga tidak melakukan firman Tuhan. Kuncinya orang berdosa, orang yang bisa masuk neraka itu kan bukan cuma cukup sekedar mengenal bisa masuk ke dalam surga gitu ya, mengerti bisa masuk ke dalam surga. Yang namanya masuk dalam surga itu kan mengenal, mengerti dan harus melakukan teman-teman. Nah yang terbaik itu bagaimana orang bisa melakukan firman Tuhan gitu ya, melakukan firman Tuhan dengan benar sehingga orang itu bisa masuk ke dalam yang Tuhan rancang kehendaki, yaitu mendapatkan keselamatan hidup kekal ya di akhirat, mendapatkan damai sejahtera yang kekal di akhirat, dan mendapatkan bisa hidup bersama Tuhan, bersama Tuhan di akhirat yang kekal teman. Jadi kalau ya kembali saya ingatkan ya begitu teman, jangan sampai kita masuk kelompok satu ya orangnya acuh nggak peduli gitu ya, cuman ukurannya kebaikan dari leluhur atau dari dunia pada umumnya, itu takutnya tidak terlalu maksimal melakukan firman Tuhan teman. Juga jangan sampai ya orang yang mengaku berkeyakinan tadi gitu yang sudah secara formalitas simbolis sudah terima Tuhan ya, di KTP-nya juga beragama gitu, tapi tidak mengenal Tuhan teman, karena tidak pernah mengenal firman Tuhan. Nah ada lagi kelompok tiga, orang yang mengenal firman Tuhan teman, mengenal firman Tuhan gitu yang membaca firman Tuhan dengar khotbah segala, tapi tidak mengerti teman-teman. Nah kelompok keempat itu adalah orang-orang yang mengenal firman Tuhan, yang mengerti firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan teman-teman. Nah yang terbenar itu adalah yang kelompok kelima kan. Berarti bagaimana kita hidup dengan apa ya, dengan mengenal firman Tuhan, dengan mampu mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan. Nah kelompok 5 ini teman-teman kalau tidak menghidupkan roh Tuhan tidak mungkin teman, tidak mungkin. Nah yang tadi saya katakan lagi, balik lagi, tidak mungkin orang ini bisa merubah dari keyakinan itu menjadi beriman yang benar teman. Orang ini tidak bisa berubah dari firman-firman yang sifatnya logos menjadi firman-firman yang sifatnya rema gitu. Nah itu butuh hidupkan roh Tuhan itu teman. Tanpa menghidupkan roh Tuhan nggak bisa gitu. Jadi kembali lagi, apabila kita tidak
kuncinya teman-teman, apabila kita tidak mencapai lahir baru atau hidup baru, cara hidup baru dengan sampai menghidupkan, mensertakan roh Tuhan dalam kehidupan kita gitu, rasanya kita tidak akan bisa dapat hidup benar sesuai dengan perintah peraturan Tuhan, sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan, sehingga kita tidak akan bisa menuai janji-janji Tuhan teman-teman. Jadi kembali lagi ya pagi ini saya sharingkan gitu ya, harusnya ada tahapan, pada tahap tertentu teman-teman, ya kita harus bisa lebih mengalami kedewasaan rohani teman-teman, yang dari awalnya kita bayi rohani, kita tidak ngerti apa-apa, kita masuk ke dalam kategori kanak-kanak rohani. Nah, kita transisi dari kanak-kanak terhadap dewasa rohani lewat remaja rohani. Nah, waktu sudah dewasa rohani, yaitu kita harus bisa sampai nyampe ke titik bahwa keyakinan kita ini sudah berubah menjadi iman teman-teman. Yang namanya pengertian teori rohani itu sudah bukan sifatnya teologi lagi, bukan hukum, bukan baku gitu, bukan mati ya, tapi ya bagaimana bisa yang dari teori rohani itu berubah menjadi rema ya, bukan cuman logos gitu, bukan hanya terus saja, tapi harus jadi rema ya itu firman yang hidup teman. Nah, firman yang hidup ini justru ini yang benar-benar ujung dari kita lahir baru itu, hidup baru itu seperti itu teman-teman. Jadi ceritanya sepanjang itu teman. Nah, yang konyol itu kan banyak sekali orang-orang yang yang belum dewasa rohani, belum mengerti firman Tuhan dengan benar, belum benar-benar realita melakukan firman Tuhan, tapi sudah bisa yakin sendiri terhadap keselamatan akan dirinya sendiri, bahkan bisa nggak tahu narik orang lain, narik orang lain untuk bisa seperti mereka gitu. Nah, kan makin kacau lagi gitu. Merekanya aja juga belum benar gitu. Ya bagaimana untuk menarik orang-orang lain yang masih nol gitu, nggak ngerti apa-apa, suruh jadi contoh ngikutin hidupnya mereka yang dianggap tidak benar gitu, tidak sesuai dengan perintah perintah. Nah, ini juga kan jadi akhirnya menyesatkan teman. Maksudnya baik gitu ya, untuk bagaimana sesama itu kenal Tuhan, tapi dengan cara yang tidak benar teman. Akhirnya jadi ya dua-duanya kacau. Orang yang nariknya jadi menyesatkan juga kan, akhirnya jadi makin gak benar. Orang yang ditarik sesamanya juga jadi kacau juga gitu ya, jadi tersesat karena tidak ditunjukkan jalan dengan benar gitu. Apalagi kalau si orang berkeyakinan itu orang kaya, ya istilahnya membeli sesama itu agar ikut Tuhan itu dengan cara ya materi gitu, cara-cara duniawi, bagaimana merekrut sesama itu agar ikut Tuhan gitu, agar ada keyakinan bahwa dia dibenarkan oleh Tuhan dengan cara duniawi itu, hartanya gitu ya, untuk mancing orang-orang untuk ikut Tuhan. Itu kan makin kacau teman-teman. Yang Tuhan inginkan benarnya kan bukan seperti itu gitu. Bahkan kalau yang saya makin tahu gitu, bahwa ikut Tuhan itu yang itu, kalau kita udah benar-benar dewasa rohani itu, ya ternyata Tuhan itu tidak hanya cukup berhenti bagaimana kita melakukan firman Tuhan teman-teman. Ya kalau cerita melakukan firman Tuhan, kita pribadi gitu ya masih sebagai pribadi yang sebagai konsumen firman, masih nerima firman. Nah, sehingga kita berani melakukan firman Tuhan gitu. Nah, itu bagus teman, bukan jelek, bagus itu, tapi belum maksimal gitu. Nah, yang Tuhan mau itu bukan cuman berhenti hanya melakukan firman Tuhan gitu. Karena kalau bicara dari sisi rohani, melakukan firman Tuhan itu kalau parameternya surga, ya hanya masuk sebagai warga surga. Nah, sedangkan yang Tuhan ajarkan itu kan tidak cuma sebatas cukup hanya masuk ke dalam menjadi warga surga. Yang Tuhan sebut serupa dengan firman Tuhan, dengan Nabi Isa, sempurna seperti yang Tuhan rancang kehendaki, itu adalah bukan kehidupan melakukan firman hanya masuk dalam surga sebagai warga surga. Justru Tuhan persiapkan bagaimana kita itu bisa menjadi masuk dalam surga, dalam timnya Tuhan itu, dalam kerajaan surganya Tuhan.
Di mana di dalam kerajaan sorga itu kita mesti mengatur ya warga-warga sorga itu teman-teman. Jadi apa ya, kalau kita benar-benar dewasa rohani dan kita sudah benar-benar mampu mengerti perintah peraturan firman Tuhan dan mampu untuk melakukan firman Tuhan, pengertian kita itu akan dibawa ke titik itu teman-teman. Jadi tidak berhenti cuma sekedar melakukan firman Tuhan untuk masuk jadi warga sorga gitu, tapi Tuhan pengen kita lebih sempurna gitu teman. Bukan seperti orang-orang baik pada umumnya ya. Makanya Tuhan dari kita hidup sekarang itu Tuhan godok terus, Tuhan golang terus gitu ya, proses terus agar kita benar-benar gitu bisa menempati posisi yang Tuhan rancang kendaki itu teman-teman, yakni duduk masuk hidup di dalam surga, dalam kerajaannya Tuhan gitu ya, sebagai keluarganya, sebagai timnya Tuhan gitu. Itu Tuhan inginkan seperti itu. Nah, untuk bisa seperti itu gitu, prosesnya itu ya dari sekarang teman-teman. Dari kehidupan kita di dunia sekarang itu bagaimana kita benar-benar secara maksimal gitu untuk bisa mampu mengenal firman Tuhan secara maksimal. Kita juga mampu mengerti firman Tuhan secara maksimal, juga kita harus mampu melakukan firman Tuhan teman-teman. Karena itu adalah syarat-syarat yang dituntut oleh surga agar kita bisa menjadi serupa dengan apa yang diperintahkan firman Tuhan, apa yang dilakukan oleh Nabi Isa, itu disebutnya serupa begitu teman. Kita harus melakukan seperti itu, serupa dengan perintah firman Tuhan, serupa dengan sulungnya kita si Nabi Isa itu, dan sesempurna yang seperti yang Tuhan rancang kendaki teman-teman ya, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga tadi, bukan cuma sekedar masuk dalam sorga saja gitu. Nah, ini bedanya kita yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan itu sebenarnya harus dengan standar seperti itu teman-teman. Tapi kan tidak mudah, dan itu harus kita lakukan dari sekarang teman-teman, karena waktu masuk di akhirat tidak bisa ada perubahan apa-apa. Mudah-mudahan pagi ini saya sharingkan ini teman-teman bisa maksud saya. Jadi judulnya, temanya hidup baru tidak cukup dengan hanya keyakinan diri saja, harus berubah menjadi beriman dengan benar, dan tidak cukup dengan teologi, teori-teori aneh aja yang bersifatnya logos, tapi harus berubah menjadi rema gitu. Nah, dua cara itu, yakin ke iman dan juga logos ke rema, itu butuh roh, menghidupkan roh Tuhan teman-teman. Oke teman-teman, see you, bye-bye.